jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Semoga Bapak Ibu dan kita semua pada hari ini merasakan sukacita yang asalnya dari Tuhan dan selalu meminta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan, tetapi sebelum itu saya mau bertanya kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sesering apa sih Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa kepada Tuhan? Apakah 3 kali seperti jadwal makan kita? Ketika kita mau makan, tentu kita akan berdoa. Atau ada tambahan lagi, 2 kali ketika kita bangun tidur, dan ketika malam hari, ketika akan tidur. Seintens apa sih kita berbicara kepada Tuhan? Tentu masing-masing dari kita akan memiliki jawaban yang berbeda. Namun kita mau melihat satu hal, apa saja sih isi doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Apakah kita minta kesehatan, kebijaksanaan, berkat, sukacita, kesabaran, dan harapan-harapan yang lainnya yang kita minta setiap hari kepada Tuhan? Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita mendapatkan semua itu? Atau apakah kita justru mendapatkan sebaliknya? Seperti sakit, sedih, kebodohan, kemalangan, kegelisahan, dan masih banyak hal buruk lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika itu semua terjadi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Marah? Kecewa? Atau bahkan menyalahkan Tuhan? Semua orang pernah merasakannya. Saya pun juga pernah merasakannya. Banyak hal yang kita doakan, tapi mengapa justru sebaliknya yang kita dapatkan? Saya sempat bertanya-tanya, kenapa itu bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak pernah mengabulkan doa saya? Sampai di satu momen, saya ingat betul, saya takut untuk menaikkan doa, mengucapkan doa dengan rinci kepada Tuhan. Karena saya takut hal yang menurut saya tidak menyenangkan akan terjadi. Atau apa yang saya doakan justru sebaliknya yang terjadi. Hingga pada satu titik saya hanya berdoa dengan singkat. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga saya bisa menjalani dan mensyukuri hari ini dengan baik. Setiap hari hanya doa itu yang saya panjatkan. Ketakutan saya pada akhirnya membuat saya menutup diri kepada Allah. Sampai satu ketika saya mengobrol dengan teman saya dan menyampaikan apa yang saya rasakan. Dan ketika pulang pun saya melihat di media sosial dan saya mendapatkan satu post ini. Dan kedua hal ini memiliki hal yang sama, memberitahukan hal yang sama kepada saya. Kira-kira seperti ini. Kalau kamu minta pelangi yang indah, apa yang Tuhan berikan? Apakah langsung pelangi? Tidak. Pertama kali yang akan kita temui ialah awan yang mendung dan hujan setelahnya. Apakah di langit nampak pelangi saat hujan? Tidak. Yang tampak hanyalah warna abu-abu. Warna yang jauh dari warna-warni yang kita inginkan di dalam sebuah pelangi. Namun ternyata itu yang harus kita jalani. Terkadang kita lupa terhadap sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang baik dari doa kita. Terkadang di saat kita menjalani hari yang tidak menyenangkan, respon kita lebih cepat marah, kesal, kecewa, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Namun kita melupakan bahwa terkadang ada proses yang tidak menyenangkan di dalamnya. Tuhan mau kita berproses bersama apapun keadaannya. Sebab pada akhirnya Tuhan juga menginginkan kita belajar banyak hal. Dan pada akhirnya juga kita bisa benar-benar memaknai apa yang kita minta kepada Tuhan. Meskipun harinya sulit, namun kita harus juga tahu bahwa di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dituliskan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini marilah kita mengingat bersama bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesulitan, kekecewaan, dan yang lain sebagainya, tentu ada hal baik yang bisa kita pelajari. Sehingga ketika hari baik itu datang, kita bisa mensyukurinya dengan penuh, memaknainya dengan baik. Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Selamat belajar, Tuhan menyertai kita.